hadapannya dengan penuh ucapan syukurmu. Menarilah bagi Raja kita, menarilah bagi Dia, Allah yang perkasa. Come on. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu ketiga ya Det ya, di bulan November. Luar biasa penyertaan Tuhan. Sebentar lagi kita memasuki bulan Desember. Biasa kita adakan Christmas season ya Det ya. Christmas season, sebuah acara yang khusus di mana setiap minggu ada kesaksian pujian, ada pelayanan yang khusus. Pokoknya nuansa Christmas sudah terasa mulai dari minggu pertama bulan Desember. Puji Tuhan. Berharap kita bisa ibadah onsite juga di bulan Desember. Jadi nanti kita sedang pikirkan, kita tetap bersemangat, terus merayakan dengan tema Amazing Grace. Amazing Grace, puji tema Tuhan. Kita pada bulan Desember. Ya, puji Tuhan. Kita berdua menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah GB Ebenezer melalui channel YouTube GB Ebenezer Official. Selamat bergabung, welcome home. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi. Silakan menghubungi nomor hotline ataupun ada barcode yang bisa di-scan. Silakan. Dan bahkan kita mempunyai Linktree, Det. Linktree dari GB Ebenezer. Jadi melalui Instagram gereja. Ya, silakan di-follow GB Ebenezer 67. Di situ ada Linktree, silakan diklik. Nanti ada semua info-info ibadah yang sudah kita tayangkan di GB Ebenezer YouTube Official. Ya, nanti juga ada form-form yang bisa kita isi juga melalui Linktree tersebut. Kayak seperti kemarin juga ada baptisan. Ya, jadi bisa mengakses isi form baptisan, saudara yang ingin didoakan, saudara yang ingin dilayani pemberkatan pernikahan, dan berbagai macam pelayanan. Bapak Ibu Saudara bisa mengisi melalui Linktree tersebut. Ya, puji Tuhan. Dan tetap adik-adik tetap semangat untuk mengikuti ibadah Ebenezer Kids online service. Mulai jam 9 pagi ya. Ya, puji Tuhan. Juga nanti akan dikemas untuk Christmas season ya Det ya. Kakak-kakak lagi mengemas supaya semakin menarik Ebenezer Kids ya. Amin. Puji Tuhan. MP Youth tetap ada di jam 3 sore ya. Dan ibadah wanita tanggal 27 November acara khusus melalui Zoom FWS. Ya, dengan pembicara Pastor Sylvia dan Pastor Victor Abraham. Nanti di situ akan dipandu oleh Pendeta Budi juga dengan Ibu Linda. Ya, jadi silakan nanti ada link Zoom-nya, nanti kita akan share. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Di sini juga ibadah tetap diadakan 2 format. Silakan bergabung dari pagi hari ini. Jam 6 pagi sudah bisa diakses. Dan juga jam 10 live streaming ibadah onsite dengan jemaat terbatas. Ya, harus mendaftar ya. Harus mendaftar. Ya, nanti juga di broadcast maupun lihat di Linktree. Di situ juga ada form on-site registration. Silakan diikuti semua step-stepnya. Kita sangat bersuka cita ya Det ya. Banyak sekali yang rindu untuk beribadah. Mari bergabung untuk mengikuti ibadah di gedung gereja. Puji Tuhan. Dan prayer for miracle tetap kita adakan setiap hari Kamis. Silakan join juga di melalui Zoom.
Ya. Jadi ada kesaksian-kesaksian yang sungguh sangat memberkati kita berdua. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini kita belajar dengan tema The Battle. Kita persiapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan baik melalui puji-pujian maupun firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri bersama. Ya, kita mau mulai ibadah pada hari ini. Mulai dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu Tuhan untuk ibadah online pada saat ini ya Tuhan. Kiranya anugerah-Mu turun atas kami semua, atas hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami berdoa untuk Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan bekerja lewat hamba-Mu ini, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga mengurapi mereka. Bahkan media online ini juga Tuhan yang Kau memakainya dengan luar biasa, menjadi alat di dalam tangan kuasa Tuhan untuk orang-orang yang mendengar, orang-orang yang ikut beribadah melalui online ini diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan mereka mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Mari bangkit berdiri dan rayakan kekuatannya kuasa Tuhan kita yang luar biasa. Perlindungan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kita menari di hadapan Tuhan, bersuka cita oleh karena kemenangan yang diberikan dan perlindungannya, keselamatannya yang luar biasa dalam Yesus Kristus Tuhan bagi Anda dan saya. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu.
keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku. Yes, haleluya. Haleluya. Kemenangan di pihak kita, pihak Anda dan saya, oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Dekik peperangan telah terdengar, gerak langkah maju laskar Allah. Nyanyian pengagungan tetap berkumandang bagi Tuhan Yesus Sang Raja. Suara Sang Panglima telah terdengar, segenap tentaranya siap sedia. Kita injak musuh dengan kuasa Allah, rebut kemenangan. Haleluya. Kiblat sangkakala di Sion, angkat panji-panjimu. Peperangan telah dimulai, kemenangan di pihak kita. Tiuplah sangkakala di Sion, hancurkan semua lawanmu. Sebab Tuhan Maha Besar dan kuasanya heran semuanya. Katakan, dekik peperangan telah terdengar. Dekik peperangan telah terdengar, derap langkah maju laskar Allah. Nyanyian pengagungan tetap berkumandang bagi Tuhan Yesus Sang Raja. Suara Sang Panglima telah terdengar, segenap tentaranya siap sedia. Kita injak musuh dengan kuasa Allah, rebut kemenangan. Haleluya. Tiuplah sangkakala di Sion, angkat panji-panjimu. Peperangan telah dimulai, kemenangan di pihak kita. Tiuplah sangkakala di Sion,
enough for me. Christ is my reward and all of my devotion. There is nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Come on, sing. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No
Puji Tuhan, saya meyakini Tuhan hadir di tempat kita. Dimanapun kita berada saat ini, saya meyakini Dia Tuhan yang Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kita, Tuhan yang berfirman, yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percayakan firman-Mu yang pasti digenapi dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami supaya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada waktu kami mengaminkan firman Tuhan, percayakan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah. Kami meyakini Tuhan tolong kami, Tuhan campur tangan buat setiap kami, Tuhan berikan hikmat buat setiap kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk sekalian. Puji Tuhan. Saudara, pada bulan ini kita berbicara tentang peperangan rohani, the battle. Karena kita meyakini saudara, orang-orang percaya bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan orang-orang yang tutup gereja. Bukan kelompok-kelompok ekstremis. Bukan kelompok-kelompok orang-orang yang katanya benci orang Kristen. Kita tidak melawan darah dan daging. Kita melawan pemerintah-pemerintah. Kita melawan penguasa-penguasa. Kita melawan penghulu dunia yang gelap ini dan roh-roh di udara. Pada saat ini saya akan bicara tentang 7 tanda utama orang yang memerlukan kemerdekaan rohani. 7 tanda utama orang yang memerlukan kemerdekaan rohani. Karena ada 7, saya membagi dalam 2 ibadah. Jadi ibadah pada pagi hari ini dan ibadah live streaming jam 10. 7 hal ini saya akan bicarakan, saudara. Jadi saudara berkata, Pak, saya mau ikut lengkap. Apa itu 7 tanda utamanya? Nah, saudara harus ikut 2 ibadah ya. 2 ibadah ya. Ibadah saat ini dan ibadah live streaming yang Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian bisa ikuti jam 10 ya di channel YouTube GB Ebenezer Official. Mari kita baca dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4 berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Itu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan firman itu dalam hidup kita, dalam hati kita. Sehingga kita berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita belajar tentang bagaimana cara memandang dunia roh, maka ada 2 bagian besar di dunia ini. Ada masyarakat yang animisme, sehingga kelompok ini adalah kelompok yang selalu kompromi. Jadi kalau dia orang Kristen yang sinkretisme. Ini kita temukan di kantong-kantong Kristen di Indonesia ya. Biasanya orang-orang yang animisme yang seperti begini percaya sama dunia pedukunan. Percaya sama dunia roh. Percaya sama yang namanya hal-hal yang bersifat gaib. Tetapi banyak orang Kristen setelah menjadi orang Kristen, dia masih mempraktikkan pedukunan. Jadi disebut dengan sinkretisme. Dia kompromi. Sehingga di Ambon, ya orang Kristen ke gereja-gereja. Tapi masih percaya sama Tete Yongker. Di Manado masih percaya sama yang namanya Roh Gunung Soputan. Di Tanah Batang masih percaya sama yang kepala babi. Kalau dia udah jadi orang Kristen, sudah dibaptis, tapi masih yang percaya sama Hong Si Feng Shui. Percaya sama yang namanya Nasib, percaya sama yang namanya Shio. Itu yang namanya animisme. Di dunia barat, yang disebut dengan worldview secularism atau sekularisme, masyarakat yang rasionalistik atau rasionalisme, mereka tidak percaya pada dunia roh. Mereka tidak meyakini ada sesuatu di balik yang namanya hal yang terlihat ini. Di balik hal-hal lahiriah ada dunia roh, mereka tidak percaya. Bahkan saya tahu saudara, ada pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya iblis. Roh jahat itu tidak ada. Jadi kalau orang berkata, berarti Pak, orang-orang yang ada di dunia barat, mereka tidak percaya sama dunia roh. Mereka tidak percaya sama yang namanya roh jahat. Mereka tidak percaya kepada yang namanya kuasa kegelapan. Namun jangan salah saudara. Jangan salah. Kan hasil survei mengatakan, kalau orang tidak percaya sama iblis itu ada, roh jahat tidak ada. Oh, iblisnya senang. Sehingga iblis bisa masuk dan menguasai seni-seni kehidupan masyarakat dengan bebas. Coba lihat ini. Hasil survei di US, Kanada, dan di Inggris, di Great Britain. Paranormal beliefs. Banyak yang percaya. Yang namanya witches, ya. Dunia sihir,
astrologi, ya, percaya sama dunia haunted houses, rumah-rumah yang katanya ada penghuninya, itu sudah persentasenya. Gitu. Survei baru-baru ini 2021, orang-orang di Amerika ditanya, do you believe in spells or witchcraft? Percaya gak sama dunia santet, dunia sihir? 21% percaya loh. Jadi kalau kita ngomong dunia sekuler, dunia rasionalistik, dunia modern yang sekarang katanya didominasi oleh orang-orang di belahan Eropa, Kanada, Inggris, Amerika Serikat. Ternyata sekarang banyak yang mulai istilahnya apa? Kompromi. Tadi saya sebut masyarakat animisme adalah masyarakat yang kompromi dengan dunia roh, dunia mistik, dunia kegelapan. Ya, tapi film-film Netflix sekarang pun juga demikian. Praktek perdukunan berkembang subur di Amerika Serikat, di Jerman, Prancis. Bahkan hasil survei mengatakan jumlah dukun peramal yang tercatat, yang terregister itu lebih banyak daripada jumlah pendeta di Jerman. Lebih banyak daripada jumlah imam gereja Katolik di Prancis. Jadi artinya apa? Saudara, kalau kita tidak percaya itu iblis ada seperti orang-orang di barat, iblis senang. Dan dia akan menguasai, masuk dalam kehidupan masyarakat tanpa manusia sadari. Termasuk juga orang Kristen. Saya pernah baca artikel saudara. Seekor katak itu, lihat gambar ini, akan menyelesaikan suhu tubuhnya kalau dimasukkan dalam sebuah panci. Jadi kalau katanya mau merebus katak, jangan langsung dimasukin di air panas. Masukin dulu air dingin. Ya, tapi ya di dalam panci itu air dinginnya yang direbus pelan-pelan sehingga makin panas, makin anget, lama-lama panas. Nah, nanti katak itu akan terus melakukan penyesuaian. Jadi katanya darah katak itu akan melakukan penyesuaian terhadap suhu yang ada dalam panci itu, ya air itu panci itu. Nanti lama-lama ketika makin panas, makin panas, itu katak udah nggak bisa lagi keluar. Dia terjebak di situ. Kira-kira seperti itu saudara gambarannya. Ada banyak orang Kristen saudara. Dia berkata, udah gak usah percaya sama gitu-gitu dah. Malah lagi ada orang Kristen yang berkata, kita kan gak percaya gini-gini. Tapi ya udahlah, namanya juga warisan orang tua. Ada jimat-jimat. Saya pernah ketemu orang seperti begini. Saudara harus hati-hati. Karena kita sedang berperang. Karena iblis itu seperti malaikat terang yang bisa menyamar seperti malaikat terang. Dan kita harus waspada. Kita harus mengadakan perjuangan, kita harus melawannya. Saudara, saya akan bicara tentang tanda-tanda orang yang memerlukan kemerdekaan rohani. Karena ada banyak orang Kristen dia gak sadar. Wah sebenarnya ini masalah dunia kegelapan. Masalah roh jahat. Masalah ada yang namanya iblis yang menguasai hidup seseorang. Mari kita lihat tanda-tandanya. Pada bagian ini saudara saya bicara tentang 3 tanda utama dari 7 tanda. Ya tadi saya sudah singgung saudara. Ya untuk khotbah berikutnya di ibadah live streaming jam 10 saya akan bicara tentang tanda yang keempat, 5, 6, dan 7. Sekarang saya akan bicara dengan 3 tanda orang yang memerlukan kemerdekaan rohani. Yang pertama adalah orang yang tertutup terhadap Injil Yesus Kristus. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 kita baca sekali lagi. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bagaimana seorang percaya kepada Injil Kristus? Kalau sudah baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37-38. Ini pada hari Pentakosta ketika Petrus berkhotbah. Pada hari Pentakosta, sekali Petrus khotbah 3.000 orang percaya. Pada hari Pentakosta, 1 kali khotbah 3.000 yang percaya. Sekarang 3.000 kali khotbah 1 yang percaya. Nah, masalahnya mana saudara? Karena pada hari Pentakosta kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Tanpa kuasa Roh Kudus, Injil Yesus Kristus tidak bisa diberitakan dengan efektif. Harus dalam kuasa Roh Kudus seorang melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau kita menemukan pada hari Pentakosta orang-orang bertobat dan percaya Kristus karena 3 hal. Yang pertama adalah pikiran. Memahami Injil Kristus. Karena pada hari Pentakosta Petrus berkhotbah tentang Injil Yesus Kristus. Kristus yang bangkit. Kristus yang naik ke sorga. Kristus yang penyelamat. Yang kedua perasaan. Kuasa Roh Kudus yang menyamah hati.
Karena kita baca dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, Roh Kudus itu yang menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan yang ketiga, ada yang namanya tindakan pertobatan. Meninggalkan hidup yang lama dan hidup dalam Kristus Yesus. Hal yang pertama berarti perlu ada yang namanya pencerahan ilahi, divine illumination dalam pemberitaan Injil. Jadi pikiran seseorang harus dibukakan. Ketika Injil diberitakan, orang harus memahami Injil Kristus. Roh Kudus menginsafkan dia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Tapi kita menemukan dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 yang tadi kita baca. Pekerjaan ilah zaman ini adalah apa? Saya terbacakan dalam terjemahan bahasa Inggris versi Amplified Bible. Among them the God of this world, Satan. The God of this world, Satan, has blinded the minds, has blinded, membutakan pikiran-pikiran of the unbelieving. Jadi orang-orang yang belum percaya itu, pikirannya sedang dibutakan oleh yang namanya the God of these words, ilah zaman ini, Satan. To prevent them, menghalangi mereka from seeing the illumination light of the gospel of the glory of Christ. Jadi orang yang tidak percaya itu seringkali pikirannya dibutakan oleh iblis. Mungkin saya berkata, Pak, masa sih begitu? Saya boleh baca deh orang-orang yang dulu hidup dalam dunia kegelapan seperti Mukendi. Saya baca bukunya Saudara Dirbu dari Cengkraman Iblis. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia berperang dengan pendeta-pendeta penginjil-penginjil di Afrika. Hidupnya dia. Penginjil-penginjil itu dihalang-halangi pemberitaan Injil. Saudara, boleh baca juga kesaksiannya Evangelis Daud Tony. Beberapa bukunya dia memberikan kesaksian. Pendeta Gilbert lagi bikin KKR, dia sengaja datang. Bukan untuk bertobat, terima Yesus, tidak. Untuk nyatain pendeta Gilbert. Mau ngerjain hamba Tuhan. Saya selalu menyinggung 3 level peperangan rohani. Ada level pelepasan, okultisme, dan teritorial. Level yang paling basic itu pelepasan. Orang-orang yang pernah pegang kuasa kegelapan didoakan khusus dilepaskan. Tapi ketika berhadapan dengan dukun-dukun, itu di level okultisme. Namun ketika masuk dalam satu wilayah, ada yang namanya level teritorial. Kalau sudah baca dalam Efesus pasal 6, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan roh-roh dari utara. Itu bicara tentang roh-roh teritorial. Makanya sekarang saudara pemberitaan Injil harus dibarengi dengan peperangan rohani. Bukan sekedar bagi-bagi sembako. Bukan sekedar bagi-bagi traktat. Bukan sekedar bikin siaran rohani. Bukan sekedar bikin siaran melalui YouTube. Sebar melalui flyer ya, atau postingan-postingan di Instagram, di Facebook atau Facebook. Harus ada yang peperangan rohani. Saya baca kesaksian sebuah kota di Argentina, Resistencia, yang berpenduduk 400.000. Sukar dijangkau oleh Injil. Kenapa? Karena di situ ada penguasa, roh-roh teritorial yang menguasai orang-orang di kota itu. Tetapi setelah hamba-hamba Tuhan berdoa secara khusus, bikin doa peperangan, mematahkan roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang membutakan pikiran orang-orang di kota Resistencia Argentina. Saudara, apa yang terjadi? Keanggotaan gereja meningkat 2 kali lipat. 18 gereja baru berdiri. Bahkan wali kota yang terima Tuhan Yesus. Wali kotanya bertobat percaya Tuhan Yesus. Di Jepang tahun 93. Sebelumnya orang-orang Kristen pecah. Gereja ada tapi gereja tidak bersatu. Semua revival, semua rohani terjadi. Ketika ada namanya unity among the churches. Ada persatuan di gereja-gereja. Saudara, apa yang dilakukan pada waktu itu? Ada KKR nasional pertama di Jepang. Terjadi setelah mereka doa khusus, doa peperangan. Saudara, kalau begitu gereja harus bikinnya namanya pemetaan rohani. Kita harus punya kepekaan dalam pemetaan rohani. Kalau saudara saat ini berdoa buat saudara kita, saya harapkan saudara sebagai orang percaya punya beban untuk menangkan keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, mertua, mungkin mantu, mungkin ipar, mungkin sahabat, teman bisnis, teman hobi, teman olahraga, teman biker. Tulis nama mereka, saudara.
Siapa mereka nih contohnya, saudara? Ada namanya Albert, maaf ya. Namanya Albert AS mungkin kalau jangan terlalu mencolok kita tulis kode namanya. Ada Roberts, ada JT, ada Daud ya siapalah. Hubungannya apa, kebutuhannya apa. Tetapi saudara harus lihat di balik itu. Mereka terlibat gak dengan kuasa kegelapan? Kalau salah satu di daftar nama entah si Albert atau si AS atau si Robert atau si Daud. Walaupun dia nama Alkitab. Tapi ternyata dia pernah pegang kuasa kegelapan. Dia pernah terlibat dengan kuasa kegelapan. Dia pernah ke dukun. Dia dapat jimat-jimat. Dia pernah ke orang pintar. Dia pernah ke daerah tempat-tempat keramat. Untuk dapatkan jimat dan segala macam. Doanya sekarang kita harus doa peperangan. Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Markus 16 ayat 17. Ada tanda-tanda yang diberikan buat orang-orang percaya. Those who believe in my name they will drive out demons. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mengusir setan. Yang kata lain saudara, orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini, kita harus adakan doa peperangan rohani. Dan kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus. Ada keselamatan, ada kesembuhan, ada keajaiban, ada kemenangan. Ada kelepasan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua saudara. Tanda utama orang yang memerlukan kemerdekaan rohani adalah apa? Orang yang hidupnya dikuasai. Saya mau pakai istilah dikuasai itu artinya diperbudak oleh dosa. Mari kita baca Efesus ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 1-3. Ungkapan terhitung di antara mereka. Siapa itu mereka? Orang-orang yang mati secara rohani. Karena kita tahu saudara, dosa membuat orang putus hubungan dengan Tuhan. Mati dalam pengertian di sini adalah putus hubungan. Jadi mati rohani. Orang terpisah dengan Tuhan. Yang kedua, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Dan yang ketiga, hidup dalam murka Allah. Orang yang mentaati penguasa kerajaan angkasa dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang kedua. Ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosamu. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi saudara di sini kita menemukan bahwa orang yang hidupnya dikuasai oleh yang namanya hawa nafsu, hidup menurut kehendak daging, pikiran yang jahat, itu karena dikuasai oleh yang namanya penguasa kerajaan angkasa. Tadi kita baca ilah zaman ini. Sekarang kita temukan istilah untuk kuasa kegelapan, untuk iblis, setan, itu namanya penguasa kerajaan angkasa. Itu membuat seseorang susah hidup dalam dosa, diperbudak oleh dosa. Dan orang-orang yang terlibat dengan kuasa kegelapan, mereka cenderung untuk hidup menurut hawa nafsu kedagingannya. Hidup dalam dosa, diperbudak oleh dosa. Pak Pontius Cakeliwang dalam bukunya menceritakan seorang wanita Kristen. Karena dia ingin mendapatkan kesembuhan. Hati-hati jemaat Tuhan. Iblis itu, tadi saya singgung, sering menyamar sebagai malaikat terang. Kadang-kadang, oh dia bukan dukun black magic. Dia white magic. Sama aja Bapak Ibu sekalian. Itu dari iblis. Jangan pernah minta pertolongan dari iblis. Jangan pernah mau kompromi. Jangan pernah mau. Kadang-kadang orang berkata, aduh Pak, benjolan saya gak sembuh-sembuh Pak. Saya mulai khawatir. Temannya ngajakin. Orang pinter. Enggak Pak, gak pakai jimat Pak. Cuma pakai air putih doang. Disembur-sembur. Terus habis itu saya pingsan. Kenapa? Ya dukunnya belum sikat gigi jadi dia pingsan. Apa yang terjadi dengan kisah seorang wanita Kristen yang diceritakan dalam bukunya Pak Pontius Cakeliwang? Segera sudah itu ia kehilangan kepastian keselamatan. Dia tidak memiliki damai sejahtera dalam dirinya. Dia mulai mengalami tekanan dan timbul pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Mulai tertarik pada alkohol, rokok, dan kehidupan seksual yang gak beres. Orang yang seperti ini dia harus menerima anugerah Allah. Keselamatan dalam Kristus Yesus. Dan memiliki kembali hidup. Yang diperbaharui dalam Kristus Yesus. Karena kenapa dalam Efesus pasal 2 ayat 4.
dan 5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, orang yang hidupnya diperbudak oleh dosa, itu tandanya dia mati rohani. Itu tandanya dia dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa. Itu artinya apa? Yang namanya kuasa kegelapan menguasai hidupnya. Saudara-saudara, kalau kita mau menjadi God's masterpiece, kita harus hidup dalam Kristus Yesus. Kita harus mengalami hidup keselamatan dalam Kristus Yesus. Orang di luar Yesus Kristus, dia diperbudak oleh dosa. Makanya sudah tahu sekarang, negara kita saudara, katanya sudah mengalami reformasi. Orde lama korupsi di bawah meja, orde baru korupsi di atas meja. Reformasi yang terjadi di Indonesia, korupsi, meja-mejanya hilang. Tapi ibu saudara sekalian coba lihat, power of sin. Saya sering menyinggung saudara, keselamatan kita ada 3 istilah penting. 3 istilah penting. Ya, yang pertama adalah justification, yang kedua sanctification, yang ketiga glorification. Saudara boleh ikuti bersama dengan saya. Yang pertama adalah justification, pembenaran. Yang kedua sanctification, pengudusan. Yang ketiga adalah glorification, pemuliaan. Ya, gitu. Justification, sanctification, and glorification. Pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Nah, mari kita lihat gambarnya. Ketika kita mengalami pembenaran, justification, we have been saved from the penalty of sin. Kita diselamatkan dari hukuman dosa, penalty of sin. Dan setelah kita mengalami pembenaran, kita harus mengalami pengudusan. Apa itu pengudusan? We are being saved from the power of sin. Ketika kita dibenarkan hukuman dosa kita, saudara. Ubah dosa dalam maut, tapi kasih karunia dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kita tidak mengalami namanya hukuman atas dosa kita. Tapi setelah kita hidup dalam proses pengudusan, supaya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, power of sin itu telah dipatahkan, telah dihancurkan. Kenapa saudara? Karena kita telah menerima hidup dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang masih diperbudak oleh dosa, yang berkata, Pak, roh penurut tapi daging lemah. Pak, saya tidak mampu. Saya suka berkata, ada orang berkata, Pak, saya manusia kedagingan, Pak, saya manusia tetelan yang sekilo 138.500. Itu berarti saudara, kita belum menang atas power of sin. Saya meyakini, kalau orang hidup dalam Kristus Yesus, dalam proses pengudusan, kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas dirinya. Rekan hamba Tuhan, Pak Pendeta Roni Ende memberikan kesaksian. Lo boleh buka di channel YouTube-nya hamba Tuhan Pak Pendeta Roni Ende. Ya, jadi Pak Roni Ende itu punya kisah yang unik. Jadi dulunya dia, ya, mohon maaf ya Pak Roni ya, Pak Roni ya. Ini kan saya dengar kesaksiannya Pak Roni di YouTube ya. Ya terlibat dengan praktek homoseks lah. Gitu ya, lo boleh dengar kesaksiannya ya. Ini keadaan Pak Roni belum bertobat dan terima Tuhan Yesus, belum. Jadi pada waktu itu saudara Pak Roni terlibat, dikuasai dengan namanya dosa homoseksual. Tetapi kesaksian yang luar biasa dari hamba Tuhan Pak Roni. Setelah dia terima Tuhan Yesus, ini kesaksian yang Pak Roni saksikan dan sudah dialami. Dan sampai sekarang pun kami melihat bagaimana Pak Roni Tuhan pakai dengan luar biasa. Dia berkata, tiba-tiba udah gak ada lagi keinginan itu, tidak ada lagi. Dia bisa lepas begitu saja. Karena kita percaya saudara. Siapa yang dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena ketika kita hidup dalam Kristus saudara. Yang namanya kuasa dosa, manusia dosa, Roma 6 ayat yang ke-6. Telah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Sekarang kita mandangnya, kita telah mati dalam dosa. Dan sekarang kita mempersembahkan tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau kita dulu adalah hamba dosa, diperbudak oleh dosa. Sekarang kita hidup dalam Kristus, kita adalah hamba kebenaran. Sehingga kebenaran yang dari Tuhan
memberikan kita kemerdekaan. Yang percaya katakan amin, haleluya. Yang ketiga saudara, orang yang membutuhkan kemerdekaan rohani adalah orang yang imannya tidak bertumbuh. Matius 13 ayat yang keempat berkata, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan makannya sampai habis. Kalau kita baca dalam Matius 13, maka ada perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang benih yang ditabur. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada benih yang jatuh di tengah semak duri, ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, apa artinya? Benih yang jatuh di pinggir jalan. Matius 13 ayat 19 menggambarkan. Inilah hati yang tidak mengerti firman Tuhan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ada banyak orang Kristen imannya dia bertumbuh. Padahal dia sudah ke gereja. Padahal dia katanya baca Alkitab. Dengar khotbah. Mungkin seperti saya dulu dalam keluarga Kristen. Dari pagi baca Alkitab. Malam baca Alkitab. TK, SD, SMP, SMA Kristen. Selalu ada kebaktian. Dengar firman Tuhan. Baca ayat Alkitab. Tapi kok imannya tidak bertumbuh. Sudah rupanya. Banyak orang Kristen imannya seperti saya dulu. Seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini adalah benih di mana saudara. Kalau orang tidak mengerti, maka datanglah si jahat. Dulu saya baca ini ayat saudara Matius 13 ayat 19. Saya pikir ini hanya sebuah ungkapan alegoris. Bukan secara letterlah. Ternyata betul. Si jahat ini si iblis. Jadi kalau orang percaya dengan firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, maka si iblis itu merampas benih itu. Mukendi memberikan kesaksian. Ada kalanya kami dapat masuk ke dalam sebuah gereja untuk mencuri firman Allah. Kami menempatkan Roro jahat di depan, di tengah, di belakang gereja. Untuk merampas firman dan kemudian melemparkannya keluar. Saudara harus waspada. Karena iblis juga memakai ayat firman Tuhan. Dia putar balikan sehingga orang tidak mengerti firman Tuhan. Kalau saudara ke gereja, saudara ikut ibadah saat ini dan saudara tidak mengerti firman Tuhan. Apalagi saudara berkata dengan banyak alasan, Pak, karena kalau ibadah online kayaknya kurang mantap, Pak. Karena kalau ibadah lewat YouTube, lewat HP, Pak, banyak godanya. Hati-hati saudara. Kalau iman kita selama pandemik tidak bertumbuh, jangan salahkan pandemiknya. Kita mesti koreksi diri, jangan-jangan firman Tuhan yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan tiap hari Minggu, jatuh di hati saudara yang digambarkan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Iblis seringkali mengurangi kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian 3 yang pertama, si ular tua itu berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon. Padahal Tuhan melarang ada buah yang tidak boleh mereka makan dari sebuah pohon. Pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, Iblis mengutip Mazmur 91 ayat 11. Tapi mengurangi ungkapan di segala jalanmu. In all your ways. Iblis seringkali mengurangi kebenaran firman Tuhan. Dikurangin tuh bagian itu. Memutarbalikkan kebenaran. Si ular tua berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan jelas mengatakan, pada hari engkau makanya pastilah engkau mati. Dan iblis mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Padahal Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambar dia. Itu tipuan si iblis. Sebagaimana iblis seringkali memutarbalikkan firman Tuhan. Banyak orang-orang Kristen saudara tidak bertumbuh imannya. Jadi kalau orang tidak mengerti firman Tuhan, orang tidak bertumbuh karena firman Tuhan, itu karena ada yang namanya kuasa kegelapan yang bekerja. Saya pernah menceritakan saudara dari mimbar gereja, kesaksian tetangga kami dulu waktu saya tinggal di Petamburan. Tetangga kami itu pensiunan polisi, tapi seumur hidupnya tidak pernah ke gereja. Kalau saya dulu kan, saya dulu Kristen, Natal Paskah baru ke gereja. Tapi tetangga sebelah rumah, om sebelah rumah, tidak pernah ke gereja karena dia pakai kuasa kegelapan. Pokoknya punya ilmu banyak banget.
Puji Tuhan, ada sebuah KKR tahun 85 ya. Kasih Melanda ya, Jakarta. Dia bertobat terima Tuhan Yesus. Dalam KKR itu saudara. Luar biasa. Tuhan rubah hidupnya. Tapi ini kesaksiannya. Setelah dia terima Tuhan Yesus, hari-hari berikutnya ketika dia coba untuk membangun imannya, dibeli Alkitab. Alkitab yang besar tuh. Alkitab yang besar. Ketika dia baca ayat Alkitab, sudah tahu malam-malam itu Alkitabnya ketutup. Bang, ada yang nutup. Bang, ada yang nutup. Bukan karena tiupan angin, bukan. Itu kuasa kegelapan. Itu roh jahat. Dia gak sadar pada waktu itu. Dia perlu dilayani secara khusus. Dia perlu dilepaskan dari kuasa kegelapan, jimat-jimat. Dia gak ngerti pada waktu itu. Puji Tuhan ada seorang hamba Tuhan akhirnya melayani om di sebelah rumah. Sehingga dia didoakan secara khusus. Jimat-jimatnya semua dibakar. Dan setelah itu dia bisa bertumbuh saudara. Bagaimana saudara supaya si jahat tidak dapat mencuri benih yang ditabur sehingga iman kita dapat bertumbuh. Karena sudah pasti tahu sekarang ada perubahan besar nih, sudah lihat petanya. Daerah-daerah yang dulu kantong-kantong kekristenan lihat yang warnanya peach. Sekarang sudah mengalami penurunan. Seperti di Kanada, Amerika, Australia. Itu banyak gereja-gereja yang menurun. Church attendance in Australia sudah lihat makin menurun. Bagaimana caranya saudara? Saudara-saudara, kita harus mendengar firman Tuhan. Kita harus mengerti firman Tuhan. Sehingga kita bisa bertumbuh. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah apa? Orang yang mendengar firman itu. Dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Kita harus berdoa sungguh-sungguh saudara. Jadi kalau saudara ikut ibadah pada saat ini. Saudara harus minta sungguh-sungguh penerangan rohani. Karena dalam Lukas 24 ayat 45 saudara. Alkitab mengatakan para murid. Dibukakan pikirannya oleh Tuhan Yesus. Then he enlightened their minds. Sehingga mereka mengerti. Kata mengerti dipakai kata Yunani tsunami. Kata tsunami adalah sebuah pemahaman pengertian. Bukan karena orang itu cerdas. Bukan karena orang itu punya pendidikan. Bukan karena orang itu jenius. Bukan. Tapi pemahaman karena Tuhan yang membuka mata rohani mereka. Ini bahasa kerennya. Kita bahas saudara, rema yang dari Tuhan. Istilah teologinya adalah iluminasi penerangan rohani. Sehingga mereka mengerti bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara mati pada hari yang ketiga. Saudara, supaya iman kita bertumbuh. Iman kita saudara, boleh mengalami kehidupan yang terus berbuah dalam Kristus Yesus. Kita harus bertobat. Kalau tadi saudara ada orang yang dibutakan pikirannya oleh ilah zaman ini. Dia harus sungguh di zaman Tuhan. Kita harus berdoa dalam peperangan rohani. Supaya terjadi pertobatan. Dia harus mengalami kelepasan. Baik mungkin secara langsung didoakan. Maupun dalam satu proses di mana dia terus bertumbuh dalam Kristus. Sehingga kebenarannya Tuhan memberikan dia kemerdekaan rohani. Dan akhirnya dia bisa bertumbuh. Jemaat Tuhan. Apa tanda-tanda orang yang memerlukan kemerdekaan rohani? Saya review kembali 3 tanda pertama. Nanti dalam ibadah berikutnya, ibadah live streaming jam 10. Ada tanda yang keempat, 5 dan 6 dan 7. 4 tanda berikutnya, ibadah jam 10. Tapi untuk tanda-tanda orang memerlukan kemerdekaan rohani. Yang pertama, orang itu tertutup terhadap Injil Kristus karena dibutakan oleh ilah zaman ini pikirannya. Yang kedua, orang yang hidupnya diperbudak dikuasai oleh dosa. Dia harus dihidupkan bersama dengan Kristus. Sehingga dia menjadi God's masterpiece. Dan yang ketiga, dia harus mengerti firman Tuhan. Dia harus sungguh-sungguh dilepaskan dari segala macam yang perbudakan dosa. Dia harus minta Roh Kudus menerangi hati dan pikirannya. Sehingga dia berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus Yesus, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara. Kita berdoa bersama. Bapa, kami berdoa. Kalau ada di antara kami Tuhan yang belum terima Tuhan Yesus. Yang pikirannya masih dibutakan oleh ilah zaman ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan celikkan mata rohani kami. Roh Kudus mengisapkan kami akan dosa. Kebenaran dan penghakiman. Roh ketidakpercayaan. Roh-roh dari kuasa kegelapan. Mungkin pegangan-pegangan. Jimat-jimat yang pernah dipegang. Kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan mencelikkan mata rohani kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Sehingga kami boleh bertumbuh, berakar buah dalam Kristus Yesus.
Kami mau berkata hidup kami, bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami, sehingga hidup kami tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi kami menghasilkan buah Roh Kudus. Kami menjadi orang-orang percaya yang disebut sebagai God's masterpiece, karya yang indah dalam hadirat Tuhan. Berdoa Bapa, biarlah kemerdekaan rohani yang Tuhan telah berikan buat setiap kami terus membuat kami menjadi orang-orang percaya yang terus bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ada di antara kami Tuhan yang mungkin menghadapi persoalan, tantangan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit, biarlah kami mempercayakan janji Tuhan. Kami memegang firman Tuhan. Kami mengaminkan firman Tuhan. Sehingga kemenangan, kelepasan, keajaiban, pertolongan Tuhan terjadi buat setiap kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Berdoa untuk Bapak Teddy Montolalung, untuk Bapak Adrian Chandra, untuk Bapak Pardamaian Sihombing, untuk Ibu Dia Pri Tiwi, untuk Bapak Yusuf Samuel Kue, untuk Bapak Octavianus Watimuri, untuk Ibu Li Aichu, untuk Saudari Novembriani Irenita, untuk Ade Yovanka Manuela Kabaresi, untuk Bapak Ferry, untuk Adi Sarah Pardede, untuk Bapak Sam Setiawan, untuk Ibu Marcella Monica, untuk Bu Yeni Makmur, untuk Saudara Azaria Pesawaluyo, untuk Saudari Novi Ginting, untuk adik Jocelyn Claudia B. Hartono, untuk adik Berlian Sondang Nenggolan, adik Yeskel Haryo Pangestu, hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Rumah Pea dan Saudara Daniel Fernando. Bapak Engkau memberkati hamba-Mu ini, anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga hari-hari, minggu-minggu, tahun-tahun kehidupannya diwarnai dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mereka menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam kemenangan, hidup dalam pertumbuhan iman, hidup yang muliakan nama Tuhan, diberkati dan jadi berkat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami terus berdoa untuk Indonesia dan percayakan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, dan tetap mengatakan shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, Indonesia dalam kasih karunia Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak untuk persembahan jemaat-Mu Tuhan. Ada yang mengembalikan milik Tuhan, persembahan 10-10-an, persembahan pelayanan, persembahan diakonia, persembahan peduli, persembahan misi bahkan, persembahan untuk sponsorship Seminar Bethel. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang begitu setia menopang pekerjaan Tuhan, diberkati dan jadi berkat. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama sebagai tanda orang-orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus Yesus. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Sesuai kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasihlah Bapa, persekutuan pimpinan, pengurapan, dan kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya meyakini bahwa setiap kita telah memahami siapa saja yang memerlukan kemerdekaan rohani dalam Kristus. Nah, ini khotbah berseri, jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti ibadah di ibadah jam 10 live streaming. Jadi saya bicara tentang 7 tanda utama orang yang memerlukan kemerdekaan rohani. Di bagian yang pertama ini, saudara, ibadah yang ini saya baru bahas 3 bagian. Dan nanti dalam ibadah jam 10 live streaming itu kita akan membahas tentang hal yang keempat, 5, 6, dan 7. Ya, pasti saudara semua diberkati. Amin. Jadi kita berdua menunggu kedatangan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya di ibadah onsite di GB Ebenezer. Puji nama Tuhan. Tetap kita terus menghimbau untuk terus mengikuti program pemerintah untuk ikut vaksin, karena semua jemaat yang hadir di ibadah onsite sudah pada vaksin semua, Dad. Vaksin lengkap. Ya, vaksin lengkap. Ya, kita yang melayani bahkan juga jemaat yang hadir saat ini. Puji Tuhan. Dan tetap terus mengikuti prokes 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, kita menjaga jarak ya. Ya, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan meningkatkan imun dan iman kita. Puji Tuhan, biarlah selama seminggu ini kita terus menghidupi firman Tuhan. Kita percaya kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang bersama Kristus. Puji Tuhan, stay healthy and God bless you all. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku.